Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 98, halaman 140, Al-An'am ayat 98. Ayat 98 ini masih berbicara tentang penciptaan Allah, ya, atau terkait dengan rububiyahnya Allah, atau terkait dengan penciptaan yang sifatnya konkret gitu ya, yang sifatnya nyata gitu, bisa terlihat oleh kita, terdengar oleh kita apa yang diciptakan Allah tersebut. Nah, cuman ada sedikit perbedaan Pak, ayat 98 dengan 97 dengan 95 dan 94 gitu. Jadi kalau kita lihat di ayat 95, ketika Allah berbicara tentang penciptaan itu, Allah menggunakan kata faliku. Nah, Allah sebagai al-falik gitu. Falik itu memiliki makna yaitu al-fatir dan al-khaliq gitu. Jadi Allah disebut Al-Falik itu karena Allah sebagai Al-Fatir dan Al-Khaliq gitu. Di Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang mengatakan Allahul ladzi fataras samawati wal ardh. Cukup banyak juga Allah dalam Al-Quran berfirman huwallazi khalaqa, huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Jadi Al-Falik itu merupakan ini ya, asma Allah yang terkait dengan penciptaan yang sifatnya ini Pak, penciptaan yang sifatnya global, penciptaan yang sifatnya pertama kali itu. Nah, biasanya dari Falik itu turun itu ke Fatir. Nah, sama Fatir pun Allah sebagai Sang Maha Pencipta itu. Dari Fatir itu turun ke Kholako itu, sama Kholako pun maknanya sebagai Sang Maha Pencipta gitu. Jadi kalau kita bicara tentang lapisan-lapisan akal Pak, lapisan-lapisan akal itu kan, akal itu berpikir itu berlapis-lapis itu Pak. Akal kita saja nih, akal kita itu berpikir berlapis-lapis. Karena kalau berbicara menciptakan Pak, itu beda dengan menjadikan gitu. Beda dengan membuat, beda dengan mewujudkan gitu. Jadi kalau menciptakan itu masih dalam tataran ini, ide lah, masih dalam tataran gagasan itu, konsep gitu. Kita sering
ilustrasikan begini nih. Ketika di siang hari kita melihat tukang ini es doger lewat Pak gitu. Lalu kita mengatakan kacipta eta ngeunahna gitu. Kita belum meminum belum Pak itu. Baru mencipta aja itu, mencipta. Nah, mencipta itu dalam tataran ide itu. Tataran kahayang lah mun ya Pak. Nah, itu berlapis-lapis itu. Nah, lapisan-lapisan itu ada yang disebut dengan al-falik, ada yang disebut dengan al-fatir, ada yang disebut dengan al-khaliq gitu. Jadi Allah pun mencipta itu berlapis-lapis itu. Nah, baru di bawah mencipta itu ada yang namanya ja'ala itu. Ja'ala. Di ayat 97 tuh. Huwallazi ja'ala lakumun nujum. Kalau ja'ala itu menjadikan itu Pak, menjadikan. Dan biasanya yang namanya menjadikan itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya itu sudah ada yang diciptakan gitu. Sebelum Allah menciptakan bintang, kan terlebih dahulu Allah menciptakan langit. Nah, karena sebelum bintang itu ada langit yang diciptakan dan dibuat oleh Allah, maka ketika Allah berbicara tentang nujum, bintang-bintang, itu menggunakan kalimat ja'ala itu, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum. Nah, di ayat 98 ini lebih lanjut lagi nih. Setelah ja'ala itu ansa'a gitu. Ansa'a. Wa huwa, dan dialah Allah. Jadi huwanya itu kembali kepada Allah itu. Domir lah, kata ganti yang digantinya itu adalah kata Allah. Jadi wa huwa itu maknanya wallahu. Nah, bukan wallahi, wallahu karena sebagai sabiek, bukan sebagai qasam, bukan sebagai sumpah. Jadi wallahu itu wa huwa, dan dialah Allah alladzi, yang mana Allah itu angsha'akum, telah menjadikan kalian. Walaupun kadang di Quran terjemah itu sering diterjemahkan menciptakan kalian itu. Yang pas itu angsha'akum itu menumbuhkan itu Pak, menumbuhkan. Bahkan di sini kan bukan penciptaan pertama kali nih. Penciptaan manusianya pembuatan manusianya bukan pembuatan pertama kali, tapi merupakan pembuatan manusia berikutnya ya. Ini kan berbicara tentang ini. Sebelumnya itu berbicara tentang Allah itu menjadikan bapak kita, yaitu Adam alaihi salam. Jadi dialah Allah yang menumbuhkan gitu ya, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu gitu ya, dari nenek moyang yang satu gitu. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kan kalau Siti Hawa itu kan diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam gitu. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, semua kita manusia itu diciptakan, dibuat oleh Allah itu dari Bapa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Nah, di situ ada pesan Pak, ketika Allah mewujudkan yang namanya Siti Hawa gitu ya, dari tulang rusuk Nabi Adam itu ada nilai filosofisnya di situ, bahwa seorang laki-laki itu ini kan tulang rusuk ini Pak nih. Ini lamun mencit sapi atau domba sok nampak tuh tulang rusuk itu. Salah satu
fungsi tulang rusuk itu untuk perisai itu Pak, untuk perisai, untuk melindungi organ-organ penting, organ-organ vital yang ada dalam badan itu, baik dalam badan kita manusia ataupun badan hewan, itu dilindungi oleh yang namanya tulang rusuk gitu. Nah, salah satu maknanya kenapa Siti Hawa itu diciptakan dari itu tulang rusuk itu, di situ menunjukkan bahwa seorang laki-laki, ya, khususnya seorang suami, itu harus menjadi perisai, menjadi benteng, menjadi pelindung untuk kaum Hawa gitu. Salah satu pesan itu begitu. Nah, kita lanjutkan nih. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Famustaqarru wa mustaudan. Lalu kemudian Allah itu menjadikan dalam diri kalian itu mustaqarru. Nah, mustaqarru ini tetap. Mustauda itu simpan. Kata dasarnya itu tetap dan simpan. Lalu Allah menjadikan dalam diri kalian itu tempat menetap dan tempat menyimpan gitu. Beda menetap dengan menyimpan, Pak. Biar gampang mas saya berikan ilustrasinya begini. Ayah istri simpanan, ayah istri tetap gitu, Pak. Gampang kalau begitu kan banyak. Bapak gaduh istri simpanan teh encan cenah gitu. Teu nyebutna teh kan encan cenah gitu. Berarti lamun aya istri simpanan, aya istri tetap nah gitu tah. Nah, mustaqarrun itu adalah tempat menyimpan, tempat menetap. Wa mustaudaun itu tempat menyimpan. Jadi beda ya antara menetap dan menyimpan gitu. Makanya sering dimaknai bahwa mustaqarrun itu adalah rahim itu. Tempat menetapnya kita itu di rahim seorang ibu. Sementara mustauda itu tempat menyimpan, itu sering dimaknainya itu adalah tulang sulbi laki-laki itu. Ini kan nih di tulang sulbi kita laki-laki nih bapak-bapak itu tersimpan banyak calon-calon manusia gitu. Mata iya nu duda-duda eta karunya tersimpan di tulang sulbi ada calon-calon manusia. Kedah milarian tempat menetap nata. Jadi di tulang sulbi laki-laki itu tersimpan banyak calon-calon manusia yang kemudian ketika terjadi proses pernikahan lalu terjadi perkawinan, maka yang tersimpan dalam tulang sulbi manusia itu akan menetap di rahim seorang istri, di rahim seorang ibu. Ada juga yang menafsirkan bahwa mustauda itu adalah ini, bahwa kita manusia itu akan dalam kehidupan dunia ini disebut tersimpan, Pak. Yang kemudian kita itu akan menetap nanti kelak di yaumul akhir, itu kalau secara globalnya begitu. Nah, dunia dikatakan tempat untuk kita menyimpan karena sifatnya sementara. Sementara akhirat disebut tempat menetap karena itu tempat kita tinggal selama-lamanya. Itu kalau tafsiran globalnya seperti itulah. Tapi kalau dikaitkan dengan diri kita nih manusia, bahwa tempat menetap dan tempat menyimpan itu adalah tadi laki-laki itu tempat menyimpannya itu kan di tulang sulbi, itu kan dari situ diproduksi apa yang namanya
sperma itu. Kemudian perempuan dikatakan tempat menetap karena di situ sperma manusia yang setelah tercampur dengan ovum itu kan menempel di dinding rahim dalam bentuk alaqah itu Pak. Dari alaqah itu kan segumpal darah berkembang menjadi mudghah itu, segumpal daging, sekerat daging. Dari mudghah itu kemudian ada tulang dibungkus daging, lalu Allah tiupkan ruh. Nah, menetapnya manusia di rahim seorang ibu itu kan kurang lebih ya rata-rata 9 bulan lah Pak, rata-rata 9 bulan. Qad sungguh fasolna, nah kami jelaskan. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa kalau di Al-Quran Allah menggunakan menjelaskan atau menerangkan dengan kata fasola, faslun itu kelas itu Pak. Itu penjelasannya itu cukup terperinci gitu Pak. Walaupun belum terperinci 100%. Kenapa? Karena kan Al-Quran ini sumber Pak, sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran kan bukan kitab pengetahuan, sumber yang tentu itu perlu dijelaskan lebih jauh dalam hadis atau perlu dijelaskan lebih jauh oleh ijtihad dan pendapat para ulama, perlu digali lebih dalam. Tapi ini penciptaan tentang manusia dalam Al-Quran itu sedikit lebih rinci bila dibandingkan penciptaan langit, bumi dan lain sebagainya. Jadi sungguh kami telah jelaskan lebih rinci al-ayati, ayat-ayat kami, liqaumin, bagi kaum yafqahun. Yafqahun itu faqih Pak, faqih. Faqih itu kan paham, bagi orang-orang yang memahami gitu. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang mana Allah itu anzala, telah menurunkan, minas samai, dari langit. Maksudnya dari langit dunia Pak. Kan ada as-samawat, ada as-sama'u. Nah itu as-sama'u itu dalam bentuk tunggal itu. Kalau as-samawat dalam bentuk plural, jamak. Makanya dimaknai bahwa as-sama'u itu langit dunia, langit yang jaraknya lebih dekat dengan kita. Nah dari situlah turunnya hujan itu Pak. Yang mana hujan itu kemarin salah satu fungsinya kalau dikaitkan dengan palikun itu, awan itu kan dipecah oleh yang namanya hujan itu. Itu mungkin bisa dibahas dalam proses terjadinya hujan itu Pak. Cukup banyaklah di tulisan-tulisan tentang proses terjadinya hujan itu. Nah Allah itu menurunkan dari langit dunia itu ma'an, air hujan itu. Fa akhrajna, lalu kami, kata Allah, mengeluarkan bihi. Nah, maksudnya bihi itu bil ma'i, dengan air hujan itu, nabata, tanaman-tanaman, kulli syai, segala sesuatu. Jadi dengan turunnya hujan itu sangat banyak ya, tanaman-tanaman yang tumbuh ya, baik dari butir ataupun dari biji Pak. Sangat banyak tanaman yang tumbuh dari al-habbu dan an-nawa tuh, kalau di 95 kemarin, dari al-habbu dan an-nawa itu.
Fa akhrajna, kemudian kami keluarkan minhu, dari tanaman-tanaman itu khadiron, yang hijau-hijau, yang segar-segar. Nukhriju, kami mengeluarkan minhu, daripadanya itu habbam mutarokiba, yaitu ini tanaman-tanaman yang bermacam-macam, Pak. Tanaman yang bermacam-macam. Kan biasanya nih kalau yang tumbuhnya dari butir itu sering disebutnya tanaman. Kalau yang tumbuhnya dari an-nawa disebutnya itu pohon, biasanya begitu, Pak. Jadi kemudian kami keluarkan tuh dari tanaman-tanaman tersebut itu habbam mutarokiba, yaitu tanaman yang bermacam-macam itu, Pak. Wah, sangat banyak itu tanaman yang tumbuh dari biji yang segar-segar, itu sangat banyak. Wa minan nakhli, dan juga dari pohon kurma itu. An-nakhl itu kurma. Ini sebagai sampel aja, Pak. Sebetulnya kan bukan hanya kurma yang Allah tumbuhkan dari an-nawa, yang Allah tumbuhkan dari yang namanya biji, itu bukan hanya kurma, tapi banyak kan. Kurma dari biji itu, mangga dari biji, durian dari biji. Walaupun sekarang kan dalam perkembangannya ada yang dicangkok ini, Pak ya, di steak gitu. Mintol iha, tolun itu ini ujung, Pak, itu ujung. Tolaa itu kan terbit itu. Makanya sering dimaknai mintol iha, tolun itu mayang. Mintol iha, dari mayang pohon kurma itu kinwanun daniyatun. Itu ini mayang-mayang yang merumbai gitu, merumbai, menjulur gitu, Pak ya. Gening tina manggaran pohon kurma teh sok pararanjang ka handap, Pak. Dania itu kan dana itu deket, Pak. Dunia disebut dunia itu karena deket itu. Dania, dunia, nah itu. Nah, kalau dikaitkan dengan pohon disebut dania itu karena buahnya itu mudah untuk dipetik gitu, Pak. Jadi itu kudu tatarekelan. Kalau terkadang kan banyak pohon-pohon kurma itu yang ini, yang buahnya itu menjulur hampir sampai ke tanah gitu. Malah kemarin saya pulang kampung tak ayah nama karena Pak, pisang badak, orang lembur bilangnya pisang badak gitu. Tapa dede mah apa tapi pisang badaknya. Kemarin saya metik nage bari nagog, Pak gitu. Ya tangkal caut enak peraran neki ya cinta. Sakia buahnya itu hampir sampai ke sini mungkin, Pak. Turuyan pisangnya itu tajaman kiwari, Pak. Jadi tong borong-borong kayak di surga, Pak. Di surga itu kan semua buah-buahan itu kan mendekat semuanya, Pak. Zaman ayeuna we dibuktikan kan ku perkembangan para ahli pertanian itu. Ngomong ke di surga. Wajannatin, dan kami ciptakan, kami jadikan kebun-kebun min a'nabin. A'nab itu anggur, Pak. Kami jadikan kebun-kebun anggur, wa zaitun, dan kebun zaitun, buah zaitun. Diurang gak enak saya buah zaitun banyak. Salamun teu salama didinya tak ningali sekali ningali buah zaitun tah. Deket isi ulang deket purnama tadi. Waruman, dan juga buah delima, mutasabiha, yang serupa, wa ghairu mutasabih, dan yang tidak serupa.
Ini kalau kita lihat nih, perhatikan Pak, pohon-pohon, buah-buahan itu. Buah-buahan itu terkadang kan, jangankan antar pohon, dalam satu pohon saja Pak, ada yang bentuknya berbeda gitu Pak, ada yang ukurannya berbeda, ada yang warnanya berbeda. Pokoknya mah warna-warna yang namanya buah-buahan mah menarik Pak, menarik. Hesetan yang warna anu seindah warna buah-buahan itu teh. Jadi kalau ada oren teh mantap Pak. Kalau lihat mangga warnanya ungu, mantap itu. Dan itu teu anu ngecat Pak. Hanya disinari oleh sinar matahari gitu ya. Kemudian terjadi proses ya. Buah-buahan itu menjadi membesar, menua, rupa rasanya berubah, warnanya berubah itu. Itu kan hanya dengan sinar matahari, itu bantuan sinar matahari. Nah, itu kan semua menunjukkan akan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah. Mangga kan aya nu hasem gitu Pak, aya nu kesed, aya nu amis gitu. Sarua buah-buahan yang lain pun begitu, macam-macam itu. Warna buah-buahan bisa beda-beda, rasanya bisa beda-beda, ukurannya bisa beda-beda. Coba geura ayeuna tidak dari yang namanya biji muncul tak cabe, rasana lada eta bisa geuning bisa ladanya. Dari yang namanya biji muncul duren, rasanya manis itu ta. Itu kalau direnungkan oleh kita, wah betapa maha kuasanya Allah itu. Komo yang namanya kalapa geranya, jual aya caihan di jero nasaha nu ngeusianana eta. Apalagi kalau bapak-bapak coba nih yang namanya ini sedikit melakukan observasi penelitian itu bambu Pak, bambu itu kalau sampai jam segini Pak nih di dalamnya masih ada air itu Pak, masih ada air. Tapi kalau sudah jam 10 hilang airnya itu Pak, hilang gitu. Di dalam bambu itu nggak ada air lagi jam 10. Nanti muncul lagi jam 5 sore ada lagi airnya di dalam bambu itu. Nah siapa nu ngeusian caina saha nu ngaleungitkeun saha eta. Saya dulu pernah nyuruh tuh petani itu, Mang gitu. Pangalaan kencai awi saya butuh ke obat batuk, saya batuk geus lila ya saya. Tah bagus ke obat batuk itu Pak. Bambu itu. Simbang itu jawab sieun cenah Pak Ustad. Nah sieun ka kebon ngalah awi cai awi sieun. Kudu janari Pak Ustad kudu subuh cenah sieun jurig gitu gitu. Udah sieun jurig. Nyantong subuh atuh ngalana jam 10. Leungit cenah Pak Ustad mah aya cenah. Yuk lah cenah cobaan sabaraha tangkal eta Pak. Leungit caina teh. Nah besok diantar besok nanti tuku opatan teu salah mangala saya awi teh sieun nya. Ya subuh mah Pak. Nah itu kan siapa yang memasukkannya, siapa yang menghilangkannya itu. Nah itu kan kekuasaan Allah itu, kekuasaan Allah yang patut untuk kita renungkan, patut untuk kita syukuri. Ungdur perhatikanlah ila samarihi kepada buahnya. Idza apabila asmara berbuah wayan ihi dan ketika buahnya itu matang gitu Pak. Lihat itu. Mangga aja jangan jauh-jauh dari mulai pentil, pakel geuning terus teas ngegedean. Ukurannya berubah, warnanya berubah. Itu seiring ukuran dan warnanya berubah, rasanya pun ikut berubah Pak itu. Bisi can nyobaan mah rasa pakel kumaha rasana Pak. Lah mangga muda kumaha rasana gitu. Mangga tua kumaha rasana, mangga mateng kumaha. Kan itu berubah itu semuanya itu. Ukurannya berubah, warnanya berubah, rasanya pun berubah.
Inna sesungguhnya fi dzalikum yang demikian itu la sungguh ayati terdapat tanda-tanda kekuasaan liqaumi yu'minun bagi orang-orang yang beriman. Nah di sini sebetulnya itu kan makna lahirnya seperti itu Pak, tafsiran lahiriahnya seperti itu. Nah tafsiran batiniahnya begini nih, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari ketinggian patu dari Lauhul Mahfud itu Al-Quran Pak, Al-Quran. Ada kemiripan lah walaupun tidak sama Pak antara Al-Quran dengan air gitu. Sama-sama punya energi yang sangat luar biasa. Sama-sama memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Cuman kalau air manfaatnya untuk jasmani kita Pak, kalau air itu. Kalau Al-Quran manfaatnya untuk jasmani dan rohani. Atau bedanya kalau air hujan Allah turunkan dari langit dunia, itu langit yang paling rendah. Sementara Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud itu. Kalau air hujan dari langit dunia. Kalau air hujan itu untuk menumbuhkan, menyuburkan tanah Pak. Jadi dengan turun air hujan kan tanah menjadi subur. Itu air hujan. Sementara Al-Quran Allah turunkan untuk menyuburkan hati itu. Menyuburkan hati. Jadi biar hatinya menjadi lembut, menjadi peka gitu Pak, menjadi subur. Itu caranya itu dengan cara disiram oleh Al-Quran Pak. Makanya hati yang sering disiram oleh Al-Quran itu lembut Pak, lembut, akan peka terhadap keadaan, akan peka terhadap kondisi, baik kondisi pribadi ataupun kondisi secara umum. Dari hati itu nih, dari hati akan muncul itu tanaman Pak, tanaman keimanan itu. Jadi kalau dari tanah itu muncul berbagai macam tanaman, tumbuhan, pohon, baik yang dari butir ataupun dari biji. Kalau dari hati itu akan muncul itu yang namanya tanaman. Tanaman apa? Tanaman keimanan kalau disiram oleh Al-Quran. Kalau tidak disiram oleh Al-Quran akan muncul tanaman-tanaman kemaksiatan itu Pak. Akan muncul tanaman-tanaman kemunafikan itu. Kalau tidak disiram oleh Al-Quran. Kemudian dari tanaman itu akan muncul itu Pak. Dari tanaman iman itu akan muncul buah-buahnya itu. Nah buah-buahnya itulah yang nanti akan terlihat dari telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita gitu. Jadi tanaman imannya ada dalam hati, buahnya itu muncul dari anggota badan kita. Kan apa yang diperbuat oleh tangan kita itu buah dari tanaman iman yang ada dalam hati. Kalau imannya bagus, bicaranya bagus Pak. Makanya kan Nabi mengatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, bicara seseorang baik dan benar itu menunjukkan tanaman iman, kan dikaitkan tuh. Perkataan dikaitkan dengan keimanan Pak. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, iman di situ. Buahnya itu ucapannya bagus. Jadi manakala orang itu hatinya bagus, tanaman iman dalam hatinya bagus, maka buah bibirnya itu, buah ucapannya itu akan bagus. Buah pikirannya kan sering disebut buah bibir. Buah bibir mah jadi pembicaraan orang lainnya. Buah pikiran lah Pak, buah pikiran.
buah tangan itu akan bagus itu Pak, karena tadi tanaman keimanan yang ada di dalam hatinya itu tumbuh dengan subur. Kenapa tumbuh dengan subur? Karena banyak disiram oleh siraman rohani. Yang isi dalam siraman rohani itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu makna batiniah dari proses Allah menciptakan tadi, menurunkan hujan kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.